Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mati rahayu, salam waspada untuk kita semua. Kesempatan pagi ini mukhotimah sebelum subuh ya. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Semoga Anda selalu diberi kemudahan di setiap urusan panjenengan. Bagi keluarganya yang sakit segera diberi kesembuhan. Bagi yang banyak hutang diberi jalan untuk cara melunasinya. Yang ekonominya sulit semoga dimudahkan dalam mencari rezekinya. Yang terpenting jangan lupa bertauhid. Selalu ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berjalan. Karena apa? Kalau setiap perbuatan itu kita lakukan atas nama Tuhan, nama Allah, insya Allah kita tidak akan mudah kena tipu daya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuhmu. Cinta pada dunia itu boleh, tapi jangan sampai kecintaanmu itu melupakan Tuhanmu. Jadi cintailah dunia ini atas nama Tuhanmu, karena itu adalah fasilitas untukmu. Kaya pun boleh, karena Allah yang maha kaya, tapi jangan lupa ingat yang maha kaya, yang memberi kekayaan. Orang boleh kaya di dunia, sekali lagi ya, dan tidak dilarang. Karena apa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu juga beliau dulu juga kaya raya, dan beliau melarang jangan cinta dunia. Maknanya cintailah yang memiliki dunia ini, jangan dicintai dunianya, tapi cintailah sang pemiliknya, maka dunia akan kau dapatkan. Seperti itu. Seperti kemarin saya membahas tentang Nabi Sulaiman dan para sahabat yang kaya di dunia ya. Jadi para sahabat pun dulu beliau kaya-kaya. Jadi gimana untuk menyontoh seperti mereka-mereka? Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Ya caranya bagaimana? Ingatlah Sang Maha Pemilik atas semua itu. Terima kasih. Sudah ada Kang Wiro Sableng, pagi-pagi udah dikasih minum apa ini ya? Kopi ya, cocok, mantap. Terima kasih kopinya Kang. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya yang hadir semuanya salam sejahtera, salam waspada, semoga sehat jasmani dan rohaninya. Nah, kalau kita diberi anugerah kekayaan, jangan lupa kita harus mendharmakan dengan dharma suci. Salah satunya yaitu dengan mengasihi atau kasihilah anak yatim dan berikan makanan pada orang-orang yang kelaparan. Berilah pakaian pada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Dan hormatilah tamu yang datang dari perantauan yang membutuhkan pertolongan. Kadang kan kalau kita di perantauan nih, kita sudah sukses, ada tetangga yang datang minta bantuan atau pekerjaan, ya kita harus menerimanya dan menghormatinya.
dan sebisa mungkin memberikan bantuan, karena itu adalah dharma pada sesama manusia. Maka dengan begitu, kalau kita sering melakukan dharma suci dalam kehidupan kita, tentunya kita akan diberi kemudahan di setiap urusan kita. Apalagi kalau kita memperbanyak zikir kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Kita harus mengetahui bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau bala musibah yang menimpa seseorang. Kalau ada orang kena musibah, jangan sampai diejek, dan jangan berkata ghibah atau mengatakan kejelekan orang, maksudnya gitu ya, atau mengadu domba antara seseorang dengan yang lain. Dan jangan sampai membalas mengganggu pada orang yang mengganggumu, dan maafkanlah orang yang aniaya padamu. Makanya kalau orang Jawa itu ngalah ngalih ngapura tembungnya gitu ya. Kalau orang Jawa itu mbah-mbah dulu mengajarkan kita harus mempunyai watak atau sifat ngalah ngalih ngapura, seperti itu. Dan ternyata Nabi Muhammad dan para sahabat pun juga dipesan seperti itu, walaupun dulu terkenal dengan peperangannya karena dalam keadaan terpaksa membela agama Tuhan atau kebenaran dari Tuhan. Walaupun agama itu ya ciptaan manusia sebetulnya, cuman atas nama Tuhan di dalam beragama kan gitu. Berikan pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Jadi maksudnya bukan berikan, ya berilah. Dan berilah pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik manusia, akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Nah, ini menjadi sebuah wawasan perenungan bagi kita semua. Siapa yang tidak loman atau dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Siapa tidak sayang sesama manusia, tidak mendapatkan hak syafaat di sisi Allah. Siapa yang tidak sabar, tidak mudah selamat. Dan siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapat tempat di surga. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir, khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai. Sebab lalai itu menyebabkan hati beku dan serahkan dirimu pada Allah. Dan relakan hatimu menerima bala ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Teorinya sangat mudah dan gampang untuk disampaikan, tapi susah untuk melakukannya. Sebetulnya kadang kita itu tahu tentang nasihat-nasihat para ulama, para kiai, dan kita juga sering mendengar. Tetapi karena kita itu sifatnya lalai, sifatnya lupa,
maka semuanya ambiar, tidak masuk di ingatan kita. Contoh, ketika kita diperintahkan untuk saling menasihati dan memberi nasihat kepada saudara-saudara kita, kepada siapa saja, jadi saling memberi nasihat di dalam sebuah keimanan dan kesabaran. Tapi faktanya tidak. Faktanya kita harus gontok-gontokan, kita harus istilahnya harus merasa unggul dengan konsep kita untuk mematahkan konsep orang lain. Contohnya gitu ya. Contohnya gitu, dengan marah-marah. Ketika mengingatkan saudara kita dengan marah-marah, tidak dengan kesabaran, yaitu kita sudah mengingkari daripada perintah Tuhan. Padahal perintahnya kita harus memberi nasihat dengan sabar, dan juga kita harus bisa menerima nasihat orang lain. Jangan maunya menasihati terus tapi tidak mau menerima nasihat orang lain. Seperti itu contoh itu ya. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar daripada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Tauhid syariatnya menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariahnya melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. Kalimat la haula wala quwata illa billahi, tidak ada daya untuk mengelakkan dari apa? Dari bahaya. Jadi tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya, kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmatnya semata-mata dari Allah. Mohon maaf, ini saya sedang memberi sebuah mukadimah. Jadi saya bukan tidak tahu ya tentang pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Mungkin bisa di room sebelah. Nggih. Di sini saya sedang melakukan sebuah mukadimah. Jadi tidak tentang tanya jawab atau memberi peluang untuk panjenengan bertanya yang di luar konsep yang saya sampaikan pagi ini. Saya hanya sekedar memberi mukadimah, didengarkan monggo, enggak pun enggak apa-apa. Seperti itu, mohon maaf bagi yang bertanya ini dan itu, mohon maaf nggih, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya memberi mukadimah sebelum subuh ini ya, sebagai pencerahan. Nah, sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik hidayat kepadanya, yang akhirnya pasti ia ujub, sombong, merasa sempurna diri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah sujud kepada Adam. Ia berkata, aku lebih baik dari dia atau Adam. Nah, itu contoh ya. Juga terjadi nih pada Qarun ya. Qarun itu pernah berkata, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Nah, ini adalah wujud
kesombongan. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat, dan karunia Allah. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman ketika ia menerima nikmat karunia Allah ketika mendapat istana Ratu Bilqis. Ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah aku bersyukur atau kufur. Nah, maka siapa yang syukur, maka syukurnya itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Tuhanku dat yang maha terkaya. Rahayu. Maha terkaya, maha pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Nah, ini saya menjawab pada mbaknya yang tanya tentang asmara ini tadi. Coba berbanyak zikir. Supaya apa? Ditentukan jalannya. Jangan bersandar pada manusia. Kembalilah kepada Tuhan. Karena daya yang tidak ada batasnya adalah daya Tuhan. Mungkin manusia diberi ilmu untuk terawang, atau mungkin untuk membacakan nasib seseorang, tapi sesungguhnya itu adalah daya cipta dari Tuhan. Itu pun bisa benar bisa salah, karena cuma diberi daya. Terkadang kalau dayanya itu lupa, kalau dia memberi Tuhan, terawangannya bisa meleset, bisa tidak benar. Kecuali kalau ahli terawang yang diberi basiroh, pandangnya tajam, sudah mendapat restu ridho yang maha kuasa, mungkin bisa tentu benar ketika Anda beri pertanyaan seperti itu. Jadi setiap masalah intinya kembali pada Tuhan. Entah itu tentang asmara, entah itu tentang ekonomi, atau diuji sakit, dan sebagainya. Intinya seperti itu. Oke, semoga bisa menjawabnya ya pada Mbak siapa ini tadi, Mbak Sardet apa siapa ini namanya. Itu. Nanti lab saya nggak lama ya, karena ini menunggu ini aja, menunggu subuh aja, daripada nanti ngantuk lagi gitu. Nah, kalau dulu ya, dulu orang-orang sufi dulu sering ya istilahnya mempunyai keinginan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya, tapi belum tentu muridnya mampu ya, karena ini tentang ajaran tentang tajrid. Tajrid itu Tajrid itu melulu beribadat tanpa berusaha di dunia ya. Padahal Allah masih menempatkan engkau para golongan orang yang harus berusaha, kasab namanya, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat, hawa nafsu yang samar atau halus. Sebaiknya keinginanmu untuk berusaha kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadat tanpa kasab. Ya. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Lebih-lebih apalagi majikan itu Tuhan. Lebih-lebih apabila majikan itu Tuhan, Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan
baginya dan yang menyusahkannya. Dan tiada bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha. Kasab ya, kasab. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan kau tidak tamak, rakus terhadap hak orang lain, dan tanda bahwa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan. Kalau tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, setan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang. Maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Orang untuk membangkitkan sifat tamak atau rakus, iri hati terhadap apa yang bukan bagiannya, sehingga apabila telah melepaskan apa yang telah contohnya ya, ketika kita sudah diberi sesuatu sifat tenang, tentram, itu untuk menurutkan sifat tamak, rakusnya, gagal amal perbuatannya, dan kecewa. Jadi orang itu kalau diberi tenang, tentram, itu kalau diuji dengan sifat tamak, rakus, maka gagal amal perbuatannya dan kecewa. Seperti itu. Karena tipu daya setan itu luar biasa terhadap Bapak Adam, Hawa, dan kita sebagai generasinya. Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Itu contohnya ya, dari perkataan setan contohnya. Maka membisikkan setan, ia berkata, "Hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi, sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan yang takkan habis." Seorang berkata, "Beberapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab, tetapi terpaksa kembali berkasab, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu. Maka tiadalah aku kembali kepadanya." Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu tauhid dan bergaul menghadap gurunya, tiba-tiba sebelum ia sempat bertanya, guru bercerita, ada seseorang terkemuka dalam ilmu tauhid. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku dan berkata, "Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu." Jawab, "Bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai atau tercapailah kepadamu dan olehmu." Nah, kekerasan semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir.
kekeramatan atau kejadian yang luar biasa dari seseorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Di dalam firman Allah, dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendakinya. Allah Tuhan yang mengatur sisi alam. Jadi ini jelas untuk pembelajaran kita, untuk wawasan kita, bahwa Tuhan itu yang maha berkehendak, yang maha mengatur alam seisinya. Maka kita ini sudah tertulis, tercatat di dalam mahfuz Tuhan itu. Mungkin kalau kita bisa memilih di dalam lauh mahfuz tersebut, kita akan memilih jadi orang kaya. Kita akan memilih terlahir dari rahim ibu yang kaya raya dan turun dari bibit seorang ayah yang kaya raya. Ya, karena kita tidak bisa memilih, ya kita hanya mengikut apa kehendak Tuhan yang maha mengatur. Seperti itu. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi ketentuan Tuhan itu bijaksana bagi hambanya. Cuma terkadang hambanya yang tidak bisa menerima kebijaksanaan Tuhan, banyak keluh kesah. Jadi hidupnya dibikin susah karena tidak syukur. Merasa dibedakan, kok dia tercipta kaya raya, kok aku tercipta menjadi seorang yang miskin. Nah, itu tandanya orang-orang yang tidak mengerti tentang dirinya, tentang asal muasal diciptakan dirinya. Ini udah adzan subuh nggih. Saya tadi udah bilang, saya mengisi mukadimah ini hanya sebentar untuk menunggu subuh. Nah, nanti kita lanjut lain kali. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga diberi kesehatan selalu, jasmani dan rohani panjenengan. Yang sakit atau keluarganya yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang kesulitan ekonominya diberi kemudahan, kelancaran. Yang banyak utang diberi jalan untuk melunasinya. Salam sejahtera, salam waspada. Sagung Dumadi Rahayu.